Namaku Aruna. Usiaku 30 tahun. Kerjaanku sehari-hari ngurusin online shop pakaian. Dari bangun tidur sampai tengah malam, mataku hampir nggak pernah lepas dari layar HP dan laptop. Orderan datang silih berganti, kadang bikin pusing. Tapi jujur aku bersyukur banget. Walau nggak sekaya orang-orang yang suka pamer di sosial media, aku cukup bisa hidup dari hasil usahaku sendiri. Setiap pagi ada satu ritual kecil yang selalu bikin hariku lebih ringan. Mampir ke warung kopi pinggir jalan, nggak jauh dari rumah kontrakanku. Warung itu sederhana banget, cuma tenda biru, kursi plastik, dan aroma kopi yang selalu bikin suasana jadi hangat. Dan di balik meja kayu, itu ada dia, cowok sederhana dengan senyum yang entah kenapa selalu bikin aku lupa sama capeknya packing orderan. Namanya Bima. Aku nggak pernah nanya lebih jauh tentang hidupnya, tapi setiap kali aku mampir, dia selalu punya cara bikin aku ketawa. Entah dari jokes recehnya, atau cara dia sok serius kalau lagi nyeduh kopi. Pagi, Mbak Cantik, sapa Bima sambil nyengir tiap kali aku datang. Aku cuma bisa nyengir balik. Entah kenapa, julukan itu selalu bikin aku geli sendiri. Hari-hariku sebenarnya berjalan normal, sampai sebuah kabar datang yang bikin hidupku berubah drastis. Aku dilamar oleh seorang pria kaya raya. Jujur, kalimat itu masih terdengar asing di kepalaku, bahkan setelah seminggu berlalu sejak hari itu. Namanya Raditya Pradana, seorang pengusaha muda, mapan, karismatik, dengan kehidupan yang serba teratur dan mewah. Dia muncul begitu tiba-tiba di hidupku, seakan aku cuma tokoh figuran yang mendadak diseret masuk ke film layar lebar. Aku pertama kali bertemu Radit di acara ulang tahun sepupuku. Waktu itu aku datang dengan outfit seadanya, blazer hitam murah yang kubeli dari supplier online shopku sendiri. Niatnya hanya numpang hadir, makan, lalu pulang cepat, tapi takdir ternyata punya skenario lain. Radit, dengan jas abu-abu mahal yang entah berapa digit harganya, duduk di meja VIP bersama beberapa pebisnis besar. Aku sama sekali nggak tahu siapa dia. Sampai tanpa sengaja, aku menjatuhkan minuman ke arah kemejanya. Momen itu kacau banget. Aku panik, tanganku gemetar, semua mata memandang. Tapi Radit hanya tersenyum tipis lalu bilang, "Tenang saja. Setidaknya sekarang aku punya alasan buat ngobrol sama kamu." Dan sejak saat itu, entah bagaimana, dia mulai menghubungiku. Chat WhatsApp yang awalnya basa-basi, berubah jadi obrolan panjang tentang mimpi, kerjaan, sampai hobi. Aku masih nggak ngerti kenapa pria sekaya dia tertarik sama aku. Seorang perempuan biasa yang tiap hari sibuk ngurusin orderan pakaian. Sampai akhirnya seminggu lalu, dia datang bersama keluarganya. Duduk rapi, formal, lengkap dengan senyum hangat, tapi berwibawa. "Aku ingin melamar kamu," katanya waktu itu membuat seluruh keluargaku terdiam. Jantungku nyaris copot. Aku bahkan nggak sempat memikirkan apa-apa ketika semua orang menatapku dengan penuh harap. Dan entah karena kaget, bingung, atau takut mengecewakan, bibirku spontan mengucapkan kata itu, "Iya." Sejak malam itu hidupku berubah drastis. Undangan makan malam di restoran mewah, fitting gown dengan desainer terkenal. Bahkan rencana liburan ke luar negeri bersama keluarga Radit sudah mulai dibicarakan. Semua begitu cepat, begitu mewah, tapi juga terasa begitu asing bagiku. Namun di tengah semua kilau itu, ada satu hal yang selalu muncul di pikiranku. Wajah Bima, senyumnya yang sederhana. Cara dia menyapaku dengan sebutan Mbak Cantik, aroma, kopi hangat yang lebih menenangkan daripada parfum ratusan juta rupiah yang dipakai para sosialita di sekitar Radit. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap menjalani hidup seperti ini, atau hatiku sudah terlalu nyaman di warung kopi pinggir jalan itu? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Tepat di hari pertunanganku diumumkan secara resmi. Ruang pesta hotel bintang 5 malam itu terasa seperti dunia lain bagiku. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, tamu-tamu berdandan elegan, dan aku berdiri di samping Radit, sosok pria yang seharusnya menjadi kebanggaan. Tapi jujur aku merasa seperti tamu di hidupku sendiri. "Aruna, senyumnya jangan kaku begitu," bisik Radit sambil menggenggam tanganku di depan para tamu. Aku tersenyum, tapi entah kenapa senyum itu terasa berat. Seakan wajahku hanya topeng yang dipasang untuk acara formal. Setiap ucapan selamat yang kudengar malam itu justru terasa seperti beban baru. "Wah, beruntung sekali kamu, Aruna. Nggak semua orang bisa dapat jodoh kayak Raditya. Ini namanya rezeki. Kamu akan hidup bahagia, tenang. Nggak perlu mikirin kerjaan lagi." Radit itu paket lengkap. Tampan, sukses, keluarga terpandang. Kamu harus jaga dia baik-baik.
Aku hanya bisa mengangguk, tersenyum, mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati, aku menjerit. Bahagia? Benarkah ini bahagia? Selesai acara Radit mengajakku keluar sebentar. Balkon hotel yang tinggi membuat kota terlihat seperti lautan cahaya. Aku janji bakal bikin kamu bahagia, Aruna. Katanya serius. Aku menatap matanya, dan sesaat aku ingin percaya. Tapi anehnya, yang terlintas justru mata seseorang yang berbeda. Mata hangat seorang tukang kopi yang sering menatapku, seolah aku satu-satunya orang di dunia. Keesokan harinya aku kembali ke rutinitasku. Mengurus orderan online shop. Aku butuh sesuatu yang nyata, yang membumi. Setelah semalam terasa seperti hidup di dongeng yang asing. Dan tanpa kusadari, langkahku otomatis mengarah ke warung kopi pinggir jalan itu. Bima sedang sibuk melayani pelanggan ketika aku datang. Begitu melihatku ia langsung tersenyum lebar. Mbak cantik, tumben pagi-pagi udah nongol. Mau kopi hitam biasanya? Katanya ceria, aku tertawa kecil. Rasanya baru di sini aku bisa tertawa dengan tulus. Iya, kopi hitam biasanya, Mas. Sama senyum bonusnya ya. Bima tergelak lalu menatapku sekilas agak lama. Entah kenapa tatapan itu bikin dadaku hangat sekaligus berdebar. Ketika ia menyerahkan kopi, tangannya tanpa sengaja menyentuh jemariku. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Dan saat itulah, aku sadar. Hatiku mulai goyah. Aku berjalan pulang dengan kopi panas di tangan, tapi kepalaku penuh dengan pikiran. Radit memberiku dunia yang mewah, stabil, terjamin. Tapi Bima, dia memberiku sesuatu yang tak bisa kubeli. Rasa hidup, tawa, dan kenyamanan yang sederhana. Aku tahu ini baru permulaan. Tapi entah bagaimana aku merasa sedang melangkah ke arah yang penuh badai. Dan ternyata, aku benar. Beberapa hari setelah acara pertunangan, jadwalku mendadak padat bukan main. Meeting dengan event organizer, fitting gaun, pemotretan prewedding, hingga makan malam bersama keluarga besar Radit, semuanya tersusun rapi tanpa pernah menanyakan, apakah aku nyaman? Aruna, jangan lupa minggu depan ada sesi foto. Rambutmu tolong diwarnai, biar matching sama konsep kita. Ujar salah satu sepupu Radit dengan nada setengah memerintah. Aku hanya mengangguk menahan diri untuk tidak menghela napas keras-keras. Radit sendiri selalu berusaha menenangkan. Aku tahu ini banyak banget buat kamu, tapi tolong tahan sebentar. Setelah semua ini selesai, kita akan hidup tenang. Aku mengangguk lagi, tapi hatiku seolah menolak. Di tengah semua kesibukan itu, aku masih menyempatkan diri mampir ke warung kopi. Satu-satunya tempat yang membuatku merasa jadi diriku sendiri, bukan calon istri Raditya Pradana. Bima selalu menyambutku dengan cara sederhana, tapi entah kenapa selalu berhasil menenangkan. Mbak cantik, mukanya capek banget. Lagi maraton apa? Orderan atau pikiran? Candanya sambil menyerahkan segelas kopi hangat. Aku terdiam sebentar lalu akhirnya tertawa. Kayaknya dua-duanya Mas. Dia ikut tertawa, tapi kemudian menatapku serius. Kalau capek berhenti sebentar sambil minum kopi. Hidup dibikin santuy aja Mbak. Kalimatnya sederhana tapi justru itu yang membuatku tertegun. Kenapa ya? Nasihat kecil darinya selalu lebih masuk di hati dibanding 1000 kalimat motivasi dari orang-orang di sekitarku. Sore itu aku duduk lebih lama di warung kopi. Angin sore berhembus pelan, obrolan kami mengalir ringan, mulai dari cerita lucu pelanggan aneh, sampai mimpi masing-masing. Bima bercerita tentang keinginannya punya kedai kopi sendiri suatu hari nanti. Bukan sekadar warung tenda, tapi tempat nyaman di mana orang bisa tertawa, curhat, dan merasa pulang. Aku mendengarkannya dengan saksama, dan tanpa sadar, aku tersenyum lebar. Di kepalaku muncul bayangan aneh. Aku duduk di kedai itu, membantu Bima, sambil tetap mengurus online shopku. Hidup sederhana tapi penuh kehangatan. Namun lamunanku buyar saat HP-ku bergetar. Sebuah pesan dari Radit muncul di layar. Besok ada dinner sama klien penting ayahku. Kamu harus ikut. Jangan telat dan please kenakan gaun yang kubelikan ya. Tanganku gemetar memegang ponsel. Rasa bersalah menusuk. Aku duduk di sini bersama Bima, tertawa lepas. Sementara di sisi lain ada Radit yang menungguku menjadi bagian dari hidupnya yang megah. Aku buru-buru pamit, menutupi gelisahku dengan senyum tipis. Bim, aku harus pergi. Makasih kopinya ya. Bima hanya mengangguk. Tapi tatapan matanya seolah ingin bertanya. Kenapa wajahmu kelihatan sedih? Di perjalanan pulang, aku sadar satu hal yang membuatku semakin takut. Aku sudah terlalu jauh melangkah ke arah yang salah, tapi hatiku,
sudah terlalu dalam tertinggal di warung kopi pinggir jalan itu. Dan seolah semesta sengaja mengujiku, hari-hari berikutnya justru membuatku semakin sering berpapasan dengan Bima. Awalnya hanya karena aku memang butuh kopi untuk menemani lembur mengurus orderan online shop, tapi lama-lama alasan itu berubah menjadi sekadar ingin melihat senyumnya. Aku bikinin yang spesial ya, Mbak Cantik. Biar semangatnya dobel, katanya suatu sore sambil menyodorkan gelas dengan busa kopi berbentuk hati kecil. Aku terdiam lalu tertawa canggung. Bima, jangan bikin aku GR deh. Dia mengangkat alis pura-pura serius. Loh, siapa bilang bercanda? Degedat kalimatnya ringan, tapi jantungku berdebar terlalu kencang. Aku buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahku yang pasti sudah merah padam. Sementara itu dunia bersama Radit terasa semakin menekan. Keluarganya kerap menelpon, mengatur jadwal ini itu, bahkan mendiskusikan detail pernikahan seakan aku hanyalah boneka pengantin yang tinggal dipakaikan gaun. Aruna, nanti kamu harus ikut kelas etiket ya, biar terbiasa dengan lingkungan sosial kita, ujar ibunya Radit saat makan malam bersama. Aku hanya bisa mengangguk sopan, meski dalam hati aku ingin berteriak. Aku ini manusia, bukan proyek yang bisa kalian bentuk seenaknya. Radit mencoba menenangkan. Sabar ya, semua ini demi masa depan kita. Aku tersenyum tipis tapi hatiku semakin gamang. Malam itu aku kembali mampir ke warung kopi, lebih untuk mencari udara segar daripada minum. Bima langsung menyadari wajahku yang murung. Kamu kenapa? Seharian ini kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu. Aku terdiam sejenak lalu menjawab pelan. Kadang aku merasa hidupku bukan punyaku lagi. Semua orang sibuk ngatur, sibuk milihkan jalan, seakan aku nggak punya suara. Bima menatapku lama, matanya teduh. Kalau gitu, jangan biarin orang lain nyetirin hidupmu. Kamu yang harus pegang setirnya sendiri. Kata-kata itu sederhana, tapi menamparku lebih keras dari apapun. Aku ingin percaya, aku ingin berani, tapi kenyataannya, aku sudah terikat janji besar dengan Radit. Sebelum aku pulang, Bima tiba-tiba berkata, Mbak Cantik, kalau suatu hari kamu butuh tempat lari, aku ada di sini. Aku menoleh terkejut. Kenapa kamu ngomong gitu? Dia hanya tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang membuat dadaku sesak, sekaligus hangat. Sepanjang jalan pulang kalimat itu terus terngiang-ngiang. Dan di titik itu aku sadar, semakin aku dekat dengan Bima, semakin sulit bagiku untuk melepaskannya. Hari-hariku kini seperti punya dua wajah. Di siang hari aku adalah calon istri Raditya Pradana. Duduk manis di restoran mahal, menghadiri acara keluarga besar, tersenyum sopan di depan orang-orang penting. Tapi di sore atau malam hari aku kembali menjadi Mbak Cantik yang bisa tertawa. Lepas sambil menyeruput kopi buatan Bima di tenda biru, sederhana, dua dunia itu berjalan beriringan tapi hatiku sudah condong ke satu sisi. Suatu sore aku membantu Bima merapikan meja setelah dagangan mulai sepi. Entah kenapa, aku merasa nyaman melakukan hal kecil itu. Seperti aku sedang berada di rumah. Kamu nggak capek? Harusnya pelanggan kayak kamu tinggal pulang aja, bukan ikut-ikutan beberes, kata Bima sambil tertawa. Aku balas tertawa. Aku terbiasa kerja keras, Bim. Hidupku bukan hidup glamor kayak di drama-drama. Dia menatapku sejenak lalu berkata pelan, dan itu justru yang bikin kamu beda. Deg. Lagi-lagi kalimat sederhana, tapi menghantam tepat di hatiku. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, takut ia melihat rona wajahku yang memerah. Namun kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Malamnya Radit menjemputku tanpa pemberitahuan. Mobil mewahnya berhenti tepat di depan kontrakanku. Aruna, ayo ikut. Kita ada dinner dadakan sama partner bisnis ayah. Katanya dengan nada tenang tapi tatapannya tajam. Aku menghela napas masuk ke mobil dan mencoba tersenyum. Tapi sepanjang perjalanan, aku bisa merasakan aura berbeda dari Radit. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali melirikku dengan pandangan yang sulit ku terjemahkan. Akhirnya ia membuka suara. Kamu sering pulang malam belakangan ini. Dari mana saja? Aku tercekat. Aku cuma mampir sebentar beli kopi. Radit mengangguk pelan, tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Kopi di jam-jam seperti itu? Aku tidak menjawab. Rasanya dadaku terhimpit. Dinner malam itu berjalan formal seperti biasa, tapi pikiranku melayang-layang. Setiap kali Radit berbicara dengan lancar di depan klien ayahnya,
Aku justru teringat pada obrolan santai bersama Bima. Perbandingan itu semakin membuatku sadar. Aku tidak berada di tempat yang seharusnya. Setelah acara selesai, Radit mengantarku pulang. Tepat sebelum aku turun dari mobil, dia menahan tanganku. Aruna, aku harap kamu sadar. Kita ini bukan lagi sekadar pacaran. Ini tentang dua keluarga, tentang masa depan. Jangan main-main dengan hal yang seharusnya serius. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Sementara di dalam hatiku, aku justru berteriak. Tapi bagaimana kalau hatiku sudah tidak bisa lagi menanggapi serius? Malam itu aku duduk lama di kamar menatap layar HP. Ada pesan masuk dari Bima. Besok mampir lagi ya. Aku bikinin kopi spesial buat mbak cantik favoritku. Aku tersenyum kecil, lalu tiba-tiba air mataku jatuh. Karena aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusembunyikan selamanya. Dan benar saja, rahasia itu mulai retak di malam pesta keluarga besar Radit. Acara digelar di sebuah ballroom mewah dengan dekorasi serba emas dan tamu undangan yang datang memakai gaun serta jas mahal. Aku berdiri di samping Radit, memakai gaun rancangan desainer yang bahkan tak pernah kuimpikan sebelumnya. Semua terlihat sempurna, kecuali hatiku yang terasa kosong. Aruna, kamu cantik sekali malam ini, bisik Radit pelan sambil merangkul pinggangku. Aku tersenyum menahan rasa sesak. Senyum yang sekali lagi bukan milikku sendiri. Acara berlangsung meriah. Musik orkestra mengiringi. Tawa para tamu memenuhi ruangan. Aku berusaha memainkan peran sebagai calon menantu ideal. Namun di tengah keramaian itu, aku justru merasa semakin terasing. Dan takdir seperti sengaja mempermainkanku. Saat salah satu pegawai catering lewat membawa nampan minuman, mataku menangkap wajah yang tak asing. Aku hampir tak percaya. Itu Bima. Dia mengenakan seragam hitam putih, terlihat berbeda dari biasanya. Tapi senyum itu tetap sama. Senyum sederhana yang langsung membuat nafasku tercekat. Aku berdiri kaku, sementara Bima juga tampak terkejut melihatku. Tatapan kami beradu hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti seluruh ruangan berhenti berputar. Aku mencoba bersikap normal. Namun sepanjang acara, pandanganku tanpa sadar selalu mencari-cari sosoknya. Dia sibuk bolak-balik membawa minuman, melayani tamu, sesekali tersenyum tipis padaku dari kejauhan. Dan anehnya, di tengah semua kilau pesta, justru senyum sederhana itulah yang membuatku bertahan. Namun rupanya Radit mulai menyadari kegelisahanku. Kamu kelihatan gak fokus. Ada apa? Tanyanya curiga, aku buru-buru menggeleng. Enggak, cuma capek mas. Radit menatapku lama seolah mencoba membaca isi hatiku. Aku berusaha menghindari tatapannya, takut ia melihat kebenaran yang kusimpan. Puncaknya terjadi ketika aku tanpa sengaja berjalan ke area belakang ballroom untuk mencari udara. Aku butuh napas, jauh dari sorot lampu dan tatapan orang-orang. Dan di sanalah aku bertemu Bima. Dia sedang membereskan gelas-gelas kosong. Begitu melihatku ia terdiam. Aruna, kamu beneran di sini? Suaranya pelan seakan ragu memanggilku. Aku menelan ludah. Harusnya aku yang tanya. Kenapa kamu ada di sini? Bima tersenyum getir. Aku kerja sampingan. Aku butuh tambahan buat nabung. Gak nyangka bakal ketemu kamu di tempat kayak gini. Aku menunduk, jantungku berdebar tak karuan. Dan sebelum aku sempat bicara lagi, Bima mendekat selangkah. Suaranya rendah tapi penuh ketulusan. Kamu kelihatan gak bahagia, Aruna. Kenapa kamu biarin diri kamu terjebak di dunia yang bukan milikmu? Air mataku langsung menggenang. Aku ingin menjawab, ingin jujur, tapi langkah-langkah Radit terdengar mendekat dari arah belakang. Panik, aku buru-buru menyeka mataku. Aruna, kamu di sini? Suara Radit tegas. Aku menoleh mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Sementara Bima berdiri kaku di sampingku, jelas terlihat betapa tegangnya suasana. Dan di detik itu aku sadar. Rahasiaku tidak hanya terancam terbongkar, tapi juga siap meledak kapan saja. Radit berdiri hanya beberapa langkah dariku. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan yang tak terucap. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya terdengar datar, tapi aku bisa merasakan ketegangan di baliknya. Aku buru-buru menggeleng. Aku cuma butuh udara. Ramai sekali di dalam aku. Suaraku tercekat ketika Radit menoleh pada Bima yang masih berdiri di sampingku. Dan kamu siapa? Tanya Radit dingin. Bima menunduk sopan. Saya cuma pekerja catering, Pak. Jawaban itu sederhana, tapi aura yang tercipta di antara mereka begitu berat. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang, seakan tubuhku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Radit akhirnya meraih tanganku. Ayo kita kembali.
Semua orang mencari kita. Aku hanya bisa menurut meninggalkan Bima dengan tatapan yang tak sanggup kubalas. Namun sepanjang malam, pikiranku tak tenang. Kata-kata Bima masih terngiang. Kamu kelihatan nggak bahagia. Dan Radit. Meski tak banyak bicara setelah itu, aku tahu dia mulai curiga. Beberapa hari setelah pesta, Radit mengajakku bertemu di sebuah kafe modern. Tempat yang biasanya terasa nyaman, kali ini seperti ruang interogasi. Aku mau nanya sesuatu Aruna. Aku mengangkat wajah mencoba tersenyum. Apa mas? Radit menatapku lekat-lekat. Kamu ada orang lain ya? Darahku seakan berhenti mengalir. Aku buru-buru menggeleng. Enggak mas, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tapi sorot matanya jelas tak puas dengan jawabanku. Kalau enggak ada apa-apa, kenapa kamu sering menghindar? Kenapa matamu selalu kosong setiap kali aku bicara tentang masa depan kita? Aku tercekat. Untuk pertama kalinya aku merasa terpojok oleh kejujuran seseorang yang sebenarnya hanya ingin kepastian. Malamnya aku kembali mendatangi warung kopi. Kali ini bukan sekadar untuk menyeruput kopi, tapi karena aku butuh tempat melarikan diri. Bima menyapaku seperti biasa, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. Aku nggak tahan lihat kamu kayak gini, Aruna. Kamu selalu datang dengan wajah yang sama, pura-pura kuat, padahal jelas rapuh. Aku terdiam dan akhirnya air mataku tumpah. Bim, aku bingung. Aku terjebak di antara janji besar yang nggak bisa aku ingkari dan perasaan yang aku nggak bisa bohongin. Bima mendekat, suaranya rendah tapi tegas. Kalau kamu terus begini, kamu yang akan hancur. Jangan biarin orang lain nentuin hidupmu. Kamu harus punya pilih, Aruna. Karena semakin lama kamu menunda, semakin sakit nanti akhirnya. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus hidup dengan dua wajah. Namun di sisi lain aku takut. Takut menyakiti Radit, takut mengecewakan keluargaku, takut jadi bahan gunjingan orang-orang. Tapi lebih dari semua itu, aku takut kehilangan kesempatan untuk jujur pada hatiku sendiri. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Di depan cermin aku menatap diriku sendiri. Gaun cantik, riasan sempurna, tapi mata yang sembab dan hati yang compang-camping. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata jujur pada bayangan di cermin. Aku mencintai Bima. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, bahkan setelah aku beranjak dari depan cermin. Malam itu aku tidur gelisah, tubuhku rebah tapi pikiranku terus berlari, mencari jawaban yang belum tentu siap ku dengar. Keesokan harinya aku bangun dengan keputusan. Aku tidak bisa lagi bersembunyi, aku harus bicara. Radit menjemputku untuk sarapan bersama. Biasanya momen itu penuh dengan cerita tentang bisnis atau rencana masa depan. Tapi pagi itu, aku hampir tak sanggup menelan makanan. Aruna, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit? Tanyanya sambil menatapku cemas. Aku menggeleng pelan. Cuma ada sesuatu yang harus aku omongin. Radit meletakkan sendoknya menunggu dengan sabar. Aku menggenggam jemariku sendiri, mencoba menenangkan degup jantungku yang tak karuan. Radit, suaraku bergetar. Aku tahu kamu udah kasih segalanya buat aku. Perhatian, masa depan, kenyamanan, semua yang perempuan bisa minta. Tapi hatiku nggak ada di dirimu. Dia menatapku lama seakan mencoba mencerna tiap kata yang keluar. Maksudmu? Aku menelan ludah. Aku jatuh cinta sama orang lain. Sunyi. Suasana kafe yang biasanya riuh mendadak seolah menghilang. Yang terdengar hanya napasku dan napas Radit yang mulai berat. Siapa? Suaranya terdengar serak. Aku menunduk, air mataku jatuh. Bima. Radit menutup wajahnya dengan tangan lalu menghela napas panjang. Jadi semua ini, selama ini, aku ingin menjelaskan, ingin bilang kalau aku mencoba, kalau aku berusaha menghormati pilihannya. Tapi apalah gunanya? Pada akhirnya, aku memang tidak pernah benar-benar bisa memberi hatiku. Radit menatapku dengan mata yang kini tak lagi teduh. Ada kecewa, ada sakit, tapi juga ada rasa ikhlas yang perlahan muncul. Aruna, aku nggak akan bohong. Ini sakit banget buat aku. Aku ngerasa dikhianati, meski mungkin kamu nggak pernah janjiin apa-apa selain mencoba. Tapi, aku lebih nggak rela kalau aku harus hidup sama orang yang sebenarnya nggak pernah benar-benar mencintai aku. Aku terisak menutup wajah dengan tangan. Radit menyentuh bahuku sebentar. Kalau memang dia pilihanmu, jangan ragu lagi. Kejar dia, Aruna. Jangan bikin penyesalan ini lebih panjang dari yang seharusnya.
Dan semoga kamu bahagia. Setelah pertemuan itu aku keluar dari kafe dengan langkah gontai, tapi entah kenapa hatiku lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedang melangkah ke arah yang benar, meski jalannya penuh air mata. Sore harinya aku memberanikan diri mendatangi warung kopi. Bima sedang sibuk melayani pembeli, tapi saat melihatku datang dengan mata sembab, dia langsung menghentikan gerakannya. "Aruna, kamu kenapa?" Tanyanya panik. Aku menggeleng tersenyum di balik tangisku. Aku udah jujur sama Radit. Mata Bima membesar. "Dan?" Aku menghela napas berat. Aku bilang ke dia, kalau aku mencintai kamu. Bima terdiam, wajahnya kaku beberapa detik sebelum akhirnya melembut. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh emosi. "Aruna, kamu tahu ini gak akan mudah kan? Dunia kamu dan duniaku beda banget." Aku mengangguk, air mataku kembali jatuh. "Aku tahu, tapi aku gak peduli. Aku cuma tahu aku gak bisa lagi bohongin hatiku sendiri." Dan untuk pertama kalinya, Bima tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menatapku lama dengan mata yang basah tapi penuh ketulusan, tatapan yang membuatku yakin seberat apapun nanti, aku tidak sendirian lagi, namun keyakinan itu segera diuji. Hari-hari berikutnya bukan lagi tentang sembunyi-sembunyi, melainkan menghadapi kenyataan. Radit memang tidak menahanku, tapi kabar tentang batalnya pertunangan cepat menyebar. Bisikan-bisikan tetangga, komentar pedas di media sosial, bahkan pesan dari kerabat yang mempertanyakan keputusanku, semua datang bertubi-tubi. "Aku dianggap gila, Bim," kataku suatu sore sambil duduk di bangku plastik warungnya. "Orang-orang bilang aku bodoh melepas pria kaya demi kamu." Aku terdiam, takut ucapanku menyinggungnya. Bima hanya menatapku dengan sorot mata yang lembut tapi tegas. "Kalau mereka anggap aku cuma tukang kopi biasa, biarin. Yang penting kamu tahu aku bakal jagain kamu dengan caraku. Mungkin bukan dengan uang segunung, tapi dengan hati yang gak akan pernah pergi." Kalimat itu menenangkan sekaligus membuatku sadar. Perjalanan kami baru saja dimulai. Beberapa kali aku melihat Bima bekerja lebih keras dari biasanya. Warungnya yang sederhana kini jadi pusat perhatianku setiap hari. Dia berusaha memperluas menunya, menambah variasi minuman, bahkan mencoba kerja sama kecil dengan supplier roti lokal. Semua dilakukan dengan semangat, seolah ingin membuktikan bahwa dia layak untukku. Tapi di balik senyumnya, aku tahu ada beban berat yang dipikulnya. "Bim, kamu gak harus ngerubah semuanya buat aku," ucapku suatu malam saat kami membereskan meja bersama. Bima menoleh tersenyum lelah. "Aku gak berubah karena terpaksa, Aruna. Aku berubah karena aku pengen. Karena kamu layak dapat yang lebih dari sekadar janji." Hatiku meleleh mendengarnya tapi juga perih. Aku tahu perjuangan ini tidak ringan, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Sementara itu keluargaku pun mulai menekan. Ibuku berkali-kali menelpon, suaranya penuh kekecewaan. "Aruna, kamu pikir hidup rumah tangga cuma butuh cinta? Bagaimana nanti kalau kamu sakit? Kalau anakmu butuh sekolah mahal? Kamu kira semua bisa dibayar pakai perasaan?" Aku hanya bisa terdiam menggigit bibir agar tidak menangis. Setelah telepon ditutup, aku menengadah, berusaha kuat. Namun air mata tetap mengalir. Bima yang melihatku langsung menghampiri mengusap pundakku. "Mereka belum lihat aku berjuang, Run. Kasih aku waktu. Aku bakal buktiin. Kita bisa hidup bahagia tanpa harus bergelimang harta." Aku menatapnya, mataku masih basah, tapi hatiku mantap. Aku percaya kok. Meski begitu, aku tahu badai belum berakhir. Radit mungkin sudah merelakan, tapi keluarganya, mereka belum tentu bisa menerima, dan aku sadar, keputusan yang kuambil telah mengubah jalan hidupku sepenuhnya. Kini aku berdiri di persimpangan, meninggalkan semua kenyamanan demi cinta yang tulus, atau kembali pada jalan aman yang sudah kusiapkan sebelumnya, dan aku tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Keputusan itu membuatku seperti berjalan di jalan setapak sempit, licin, curam, tapi di ujungnya aku mulai melihat cahaya. Hari-hari bersama Bima jauh dari kata mudah, tapi untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar-benar nyata. Setiap pagi aku membantu Bima membuka warung kopi. Dari mengatur kursi plastik, menyusun gelas, sampai mencatat pesanan pelanggan. Kadang tanganku belepotan dengan bubuk kopi, kadang aku salah hitung kembalian, tapi anehnya, aku bahagia. Bahagia karena ada tawa kecil yang selalu muncul di tengah kesederhanaan itu. "Lihat nih, Mbak cantik jadi mbak warung kopi, tapi tetap cantik sih," goda Bima suatu pagi sambil terkekeh. Aku menepuk lengannya pura-pura kesal.
Jangan ngeledek deh. Aku serius belajar nih. Dia hanya nyengir lebar, dan di balik tawa itu aku tahu, dia bangga melihatku berusaha menyesuaikan diri. Namun tentu saja, hidup tidak seindah drama romantis. Komentar miring tetap datang. Ada tetangga yang sengaja bisik-bisik saat aku lewat. Kasian ya, sudah dilamar orang kaya, malah milih tukang kopi. Pasti nyesel nanti. Aku berpura-pura tidak mendengar tapi jauh di dalam hati. Luka itu ada. Malamnya saat aku duduk sendirian, Bima menemukan aku melamun. "Run," katanya lembut, duduk di sampingku. "Kamu nyesel?" Aku menoleh, air mataku hampir jatuh. "Enggak, aku cuma takut. Takut kalau aku nggak cukup kuat ngadepin semua ini." Bima menggenggam tanganku erat. "Kalau kamu nggak kuat, aku selalu ada menguatkan kamu. Kalau kamu capek, aku bakal jadi tempat kamu pulang. Jangan pernah mikir kamu harus kuat sendirian." Dan untuk pertama kalinya setelah lama merasa sendiri, aku percaya kata-kata itu. Perlahan warung kopi Bima mulai ramai. Entah karena rasa kopi yang memang enak, atau karena gosip tentang kisah cinta kami yang membuat orang penasaran. Tapi dari situ, peluang kecil mulai muncul. Seorang pelanggan yang kebetulan food blogger menulis review positif, dan tiba-tiba warung sederhana itu viral di media sosial. Aku masih ingat malam ketika Bima menunjukkan ponselnya dengan wajah berbinar. "Run, lihat, banyak orang nyari alamat warung kita. Katanya pengen coba kopi yang viral." Aku menutup mulutku terkejut sekaligus terharu. "Serius Bim, ini gila banget." Dan benar saja, esoknya antrean panjang mengular. Orang-orang datang, bukan cuma untuk ngopi, tapi juga untuk melihat langsung kisah cinta yang katanya lebih manis dari gula dalam cangkir kopi. Tentu saja, perjalanan masih panjang. Uang yang terkumpul belum seberapa, stigma belum hilang sepenuhnya, ada masa depan masih penuh tanda tanya. Tapi malam itu, ketika kami menutup warung lebih larut dari biasanya, aku menatap langit penuh bintang dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua badai itu datang, aku bisa berkata dalam hati, mungkin aku tidak salah memilih jalan ini. Dan semakin hari keyakinanku itu semakin kuat. Warung kopi yang dulu hanya tenda biru dengan kursi plastik, kini punya papan nama sederhana. Bukan karena tiba-tiba kaya raya, tapi karena kerja keras dan cinta yang kami rawat bersama. Aku membantu mengelola pesanan online untuk pelanggan baru, sementara Bima tetap jadi tangan utama yang meracik kopi. Kadang aku masih tersenyum sendiri, mengingat bagaimana dulu aku hanya sibuk dengan online shop, tak pernah terpikir akan berdiri di sini, di samping seorang pria sederhana, yang diam-diam adalah rumah yang selama ini kucari. Hari Minggu itu kami menutup warung lebih cepat. Bima mengajakku naik motor tuanya ke bukit kecil di pinggir kota, tempat di mana lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Run," katanya sambil memandang jauh ke horizon, "kamu pernah nyesel ninggalin semua yang dulu kamu punya?" Aku menoleh menatap wajahnya yang diterangi cahaya remang. "Kalau kamu tanya aku sekarang, jawabanku enggak. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan kebahagiaanku sendiri." Bima tersenyum-senyum yang selalu membuatku tenang. Aku nggak bisa janjiin hidup kita bakal gampang. Mungkin bakal banyak jatuh, banyak capek, banyak air mata. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Itu lebih dari cukup buatku. Perjalanan kami tidak mulus. Masih ada keluarga yang belum sepenuhnya merestui. Masih ada komentar pedas yang menyakitkan. Tapi aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang dunia yang sempurna, melainkan tentang dua orang yang memilih untuk bertahan di dunia yang penuh kekurangan. Kadang aku masih teringat Radit, pria baik yang pernah mencoba membawaku ke dunianya. Aku berharap dia menemukan seseorang yang benar-benar bisa mencintainya tanpa ragu, karena dia pantas mendapatkannya. Namun aku juga sadar, jalanku memang bukan bersamanya. Jalanku ada di sini, bersama Bima. Malam itu saat kami duduk berdua di bukit, aku merasa seolah semesta memberi restu dengan cara paling sederhana. Angin yang hangat, cahaya bulan yang lembut, dan detak jantung kami yang berdetak seirama. Aku bersandar di bahunya menutup mata sambil berbisik, cinta ini mungkin gak sempurna, tapi aku tahu, inilah rumahku yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai yang kualami, aku benar-benar percaya. Akhir bahagia tidak selalu gemerlap. Kadang, akhir bahagia itu sesederhana secangkir kopi hangat, ditemani seseorang yang memilih untuk tetap tinggal.